Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Berjumpa lagi di channel Pendekar Kehidupan, channel yang akan selalu berusaha untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan juga hiburan bagi teman-teman semuanya. Nah, di kesempatan sore hari ini kita sedang nyantai di serambi Masjid Al-Islah, Ringenawe, Salatiga, tempat kediamannya Mbah Faisal Aji Nugroho, sang kameramen kita. Langsung aja kita sapa, suruh duduk di sini ngobrol bareng sini, Mbah. Alhamdulillah. Enak ya. Disapa dulu teman-temannya. Halo. Iya. Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Keluarga? Alhamdulillah sehat. Kita mau Kalau diriku apa? sehat, cuman belum tentu waras. Loh, piye kuwi? Sehatnya sehat tapi nek warasnya mbuh. Pengertian sehat dan waras. Oh iya, beda ya. Dompet sehat. Berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Kita sewu ki ono isine. Siap, mantap. Mantap. Mbak Faisal, kita pengen mengenal lebih deket nih. Kepo-kepo dikit nggak apa-apa kan ya? Siap. Mbak Faisal ini kan sahabat saya sejak lama ya, sejak negara api belum menyerang sampai negara api udah merdeka. Sing nyerang negara api saya merdeka. Ya kuwi lah pokoknya. Mbak Faisal itu masuk SLB sekitar tahun 2010 kalau nggak salah. Iya, kelas 1 SMP tahun 2010. Dan pertama kali temen yang dikenal adalah Ayam, saya ya. Ketika itu dia lulus SD langsung dapat nilai 10 matematikanya, terus langsung ikut lomba bersama aku. Iya, gitu. betul. Mbak Faisal ini Faisal Aji Nugroho ya nama aslinya ya. Korek di copy di monitor. Kayak bahasa Indonesia. Oke. Maaf ya, diriku pengguna aplikasi Indonesia VT. Virtual Walkie-Talkie jadi Oke. kayak HT virtual. Gak masalah. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa join sama Mbak Faisal. Ya, Faisal Aji Nugroho. Dari berapa bersaudara? adikku loro. Wah, adiknya 2. Berarti Kabeh. laki-laki. Laki-laki semuanya. Gak pengen punya adik perempuan. Itu Cari sendiri. nanti ada waktunya. Udah ada pandangan. Angel tekone. Gitu. Oke, Mbah Faisal ini adalah terkenal dengan kelincahannya. Jadi kalau pendekar kehidupan sering ada video-video berkelana, misalnya sampai ke Gunung Kidul kemarin, terus prank di rumah saya, prank di rumah Mas Awan, itu yang berangkat adalah Mas Faisal. Jadi Mas Mbah terus podo wae lah ngundangi saya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia ini difabel, nggak percaya ya, karena masih bisa naik motor juga ya. Kemarin ada kejadian juga yang Nah, itu belum lama. belum lama, tapi Sekitar akhir Februari lah. Akhir Ini kan belum lama, ini kan juga di bulan akhir Februari juga ya. Ya. Belum lama memang diriku pinjam motor seseorang, ya teman lah. Itu memang ya karena kesalahanku juga sih. Dan tidak bawa SIM, penglihatan kayak gini. Aduh. Nenggel Bahasa Indonesia. Oh. Nabrak mobil, tapi alhamdulillah yang kena cuma ban. Mobilnya tapi nggak apa-apa. Maksudnya motornya nggak apa-apa. Mbak Faisal nggak apa-apa. Alhamdulillah. Motor soal stang. Oh, motornya temen itu ceritanya. Gimana itu kejadiannya? Di dekat Puriasi itu kan maju sedikit ada pertigaan di sekitar situ. Itu malam memang. Malam ya. Kalian kali hati-hati lah, Mbak. Mungkin ya justru dari situ jadi aku belajar untuk lebih sadar diri gitu. Dalam artian bukan berarti menyerukan niat untuk tidak mandiri, tapi melihat situasi dan kondisi penglihatan juga. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau soal penglihatan Mbak Faisal berapa persen sih? Aku tidak pernah ngukur ya. Gak namanya terang kan? Jaraknya loh. Jarak pandangnya itu loh. Jarak pandang itu sebenarnya cukup jauh. Jauh. Cuman khusus untuk tulisan. Dan karena memang jangkauan mata itu kan memang jauh ya. Tapi kalau benda-benda sesuatu yang tiba-tiba muncul itu kadang-kadang kaget. Dalam artian mencari barang. Itu kadang-kadang suka bingung. Barang di mana? Lah bingung kok suka lho. Nah, iya. Suka bingung. Makanya kejadian waktu nenggel mobil, nabrak mobil itu kan di sisi lain karena kurang fokus. Itu juga karena kaget di depan ada mobil. Padahal itu mobil berhenti, orang sedang parkir. Nabrak mobil berhenti. Karena kalau diriku waktu masih berani pinjam motor, itu diriku selalu di pinggir.
Pinggir. Nggak pernah nengah, jarang sekali nengah. Dan itu kebetulan pas Itu kecepatan pun nggak berani kenceng karena ya itu. Terus hikmah dari yang bisa diambil dari kejadian itu dari Mbah Faisal sendiri apa? Hikmahnya yo banyak sebenarnya. Dulu waktu masih berani pinjam sampai ke Bawen pernah. Wow. Waktu masih di Solo. Salatiga Bawen itu lumayan jauh loh. Waktu di Solo pinjam sampai Terminal Penggung jauh juga dari Tosuro. Itu tidak ada masalah, malam malah kanan kiri truk waktu itu. Tapi justru dari situlah jadi gue belajar dari kejadian itu yang baru ini bahwa apa ya intinya sadar diri dengan kemampuan. Bukan berarti menyurutkan loh ya, tapi berusaha semaksimal mungkin, dan itu sebuah teguran bagiku. Karena ya itu masih beruntung ketemu dengan orang yang baik. Kalau di total bisa habis jutaan itu. Ban mobil itu kan mahal juga. Tapi karena orangnya tahu dan juga diriku tidak berani apa-apa, saya juga mengakui kesalahan. Memang tidak bawa SIM, memang ini motor pinjam, surat-surat dari kendaraan temanku pun juga ada komplit. Jadi akhirnya harus dilepaskan, malah minta nomor dan kepo tentang channel. Tak kasih tahu. Kepo memang tentang kan waktu itu memang niat mau ke salah satu tempat tongkrongan ya. Di mungkin kalau teman-teman tahu Burjo Atea di Sayangan. Salatiga. Itu bosnya kan kenal sama diriku. Nah, diriku juga pernah mengenal ke pendekar kehidupan. Siap. Waktu itu dia lagi live streaming. Diriku ngomen pertama pakai akun pribadi dan kedua pakai pendekar kehidupan. Diriku langsung mau ke sana, ya itu tadi kejadian itu. Akhirnya nggak jadi. Jadi terkadang terlalu percaya diri itu bisa berakibat kesombongan yang justru akan mencelakakan diri kita sendiri ya Mbak. Kalau Mbak Faisal ini sebenarnya dari kecil apa gimana sih? Sebenarnya katarak ya, bawaan lahir. Ketahuan waktu sebelum TK diajari hitung-hitungan ya, sebelum TK itu bacanya deket, diagnosa katarak. Operasi waktu kelas 1 SD. Waktu kelas 1 SD. SD-nya di SD reguler? SD reguler, SD umum. Ada biasanya. Tapi sempat nggak sih ngalamin bully-bullyan? Ngalaminnya pernah. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini, duduk harus selalu di depan ya. Semakin di depan. Selalu di depan. Semakin apa selalu sih? Ya selalu wes. Selalu di depan. Selalu di depan. Dan juga tidak pernah yang namanya duduk di belakang. Duduk di belakang cuma waktu tes ujian sesuai nomor urut. Tapi waktu itu bisa dapat 100, keren. Itu memang waktu SD aku memang cukup suka dengan matematika. Terus Mbak Faisal itu juga pernah jadi anak pang loh. Iya, itu waktu setelah lulus dari SMA. Saya sukanya Mbah Faisal itu bukan suka konteks tapi saya salutnya itu dia itu orangnya semangatnya tinggi, terus nggak mau diem. Jadi ketika diajak sesuatu itu solidaritasnya, semangatnya itu luar biasa sekali. Justru itu yang dari saya contoh. Anak-anak pang itu sendiri, jadi aku banyak belajar ya. Bahwa pang itu bagi sebagian orang ataupun kebanyakan orang itu kan sukanya ngamen itu di jalanan. Tidak jauh dari miras dan narkoba dan sebagainya. Ya itu mungkin sisi negatifnya, tapi banyak sisi positifnya. Bahwa mengajarkan solidaritas, kebersamaan. Dan dari situlah, bahkan di Jakarta itu diriku pernah lihat ya, ada di YouTube juga ada, mungkin bisa dicari. Ada sebuah intinya kayak kolong jembatan dibikin musola, itu kan isinya anak-anak pang. Dan beberapa juga sudah hafal surat apa ya kemarin, ada pokoknya di YouTube kok. Jadi itu ya, semua yang ada di dunia ini itu ada positif ada negatif. Jadi orang yang merasa dirinya sudah baik, jangan Anda merasa baik karena Anda bisa dibilang baik itu karena adanya buruk. Positif ada itu karena adanya negatif. Orang bisa disebut sebagai dokter itu karena adanya orang sakit juga. Jadi ada orang disebut profesor,
orang disebut orang pintar itu karena adanya orang yang kurang pengetahuan juga. Jadi berhentilah untuk sombong, berhentilah untuk menjudge atau menilai orang lain sesuai dengan pendapat Anda yang negatif-negatif. Berhentilah untuk itu, karena di dunia ini nggak ada yang abadi dan semua itu berlawanan gampang. Itu ya Mbak. Jangan mentang-mentang apa ya, mengatakan hijrah terus kemudian menutup diri. Justru kalau orang yang memang pengen hijrah, justru lebih membuka diri dan mengajak yang belum hijrah. Siap. Oke, thank you Mbah Faisal. Karena apa ya, diriku pernah ada salah satu tokoh pewayangan juga. Wah, itu mungkin sudah familiar ya kalau penikmat wayang Jawa. Seperti Raja Ngalengko itu Rahwono ya? Nah, kemudian Duryudono itu Raja Astina. Bagi kebanyakan orang itu kan orang jahat. Tapi itu enggak. Seburuk-buruknya siapa gitu? Rahwana. Duryudono. Ada sisi baiknya. Itu kenapa muncul Ginta kan karena bahwa itu adalah anak kandungnya kan. Iya. Nah, gitu. Dia ingin memuliakan anaknya walaupun dia itu sejahat itu. Jadi orang jahat pun masih punya rasa belas kasihan, masih punya cinta gitu. Jadi ya sekali lagi berhentilah untuk menjustifikasi orang, menganggap orang. Begitu juga dengan baik-baiknya orang seperti mohon maaf tokoh pewayangan dengan Krishna, Semar dan tokoh-tokoh baik. Itu pasti contohlah Permati atau Arjuna. Itu tokoh yang cukup terkenal baik. Tapi kan ada kelemahannya juga. Ya, semua wanita dinikahi. Lah, itu ya, semoga aku enggak ya. Iya ya, lanang jagat. Oke, thank you Mbak Faisal udah nemenin ngobrol sore hari ini. Thank you. Tetap sabar, tetap semangat nemenin anak-anak bikin channel ini sampai maju. Oke, mohon dukungannya juga dari teman-teman. Dan jangan lupa terus saksikan video-video dari channel Pendekar Kehidupan yang akan selalu berusaha untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Satu kata. Apa? Usafi Kopler Community. Usafi Kopler Community. Salam perjuangan. Ini mau ya tangannya. Oke. Oh, ini. Nah. Oke, salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.